ada terigu, baking powder, susu cair, dan juga ada bahan-bahan toppingnya. Dan ini nanti saya serahkan kepada Mbak Miranda, misalnya ada yang alternatifnya apa gitu ya, misalnya nggak suka kacang atau alergi kacang, nah mungkin bisa dibahas di situ. Oke, nanti ini pasti lagi selanjutnya. Oke, boleh dibantu. Oke, oh sudah habis rupanya. Jadi tadi mungkin rekan kami Mbak Desti ya, Communications Manager Skopi itu sudah men-share di grup chat. Bapak Ibu bisa lihat tuh ada beberapa peraturan di situ. Tapi itu tidak rigid juga ya, kita santai aja lah ya sesinya gitu. Jadi tapi kita akan memaksimalkan pertanyaan dulu. Jadi satu orang berhak menanyakan satu pertanyaan, tapi nanti kalau ada kesempatannya silahkan. Kita menyesuaikan waktu. Oke. Tanpa menunda lagi, Mbak Miranda, Chef Miranda silahkan dimulai. Saya juga akan ngikutin nih. Iya, terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih saya udah diundang untuk ikut. Ini namanya Disko ya, diskusi Skopi. Sebenarnya nggak diskusi juga sih, ini ya demo masak gitu di dapur Ramadan ya. Dapur Ramadan. Oke, terima kasih udah diundang. Sebetulnya saya sama Mentari udah temenan sejak kita umur 5 tahun mungkin ya Mentari. Jadi jangan manggil Mbak Miranda, Men. Nah, biasanya manggil Miranda aja. Kita temenan dari TK. Tadi mungkin Mentari udah kenalin saya. Sekarang tinggal di Melbourne. Profesinya chef dan dulu juga belajar masak. Hari ini kita mau bikin coffee cake dengan topping walnut. Mungkin untuk menghemat waktu, saya akan mendemokan bahan-bahannya, terus bagaimana cara buatnya dulu, sampai nanti coffee cake adonannya masuk ke oven. Setelah masuk ke oven kita bisa buka tanya jawab, karena setelah masuk ke oven kita tinggal tunggu sampai coffee cake-nya matang, gitu ya. Saya mungkin hari ini akan dibantu sama suami saya untuk jadi kameramennya. Kalau rekan-rekan lihat di list participant itu ada satu lagi yang namanya Chef Miranda handphone. Itu maksudnya saya satu kamera still gitu pakai laptop, satunya lagi pakai handphone supaya bisa kasih lihat ke teman-teman apa yang saya kerjain di mejanya ya. Jadi kalau mau lihat apa yang saya lagi lakukan, cek juga yang Chef Miranda handphone. Iya. Oke. Jadi sekarang bisa lihat nggak sih bahan-bahan yang saya lagi bikin? Ini pertama-tama jangan lupa panasin ovennya 180 derajat Celcius, dipanasin dulu. Kemudian ini saya bahan-bahannya yang pertama ada unsalted butter yang tadi bilang sama Mentari, dan caster sugar atau sebenarnya gula pasir tapi gula pasir halus. Itu sudah saya taruh di sini. Ini 150 gram unsalted butter dan 150 gram gula pasir halus. Kemudian ada juga 3 telur yang udah saya taruh di satu wadah, 3 telur ukuran cukup besar. Kemudian ada ini di sini ada yogurt sekitar 125 gram yogurt atau bisa juga sour cream, 2 sendok makan susu cair, dan saya udah campurin juga sekitar 1 sendok teh extra vanilla. Ini kopinya nanti saya campurin, mungkin saya akan pakai sekitar ini kopi instan. Menurut Mentari, ini anggota Skopi kita ya? JDE ya. Ada yang bergabung nggak ya Mbak dari JDE? Nggak ada. 4 sendok Mbak Miranda, sorry ya. aku potong. Boleh diulangi sedikit? Jadi pertama apa tadi yang dimasukkan? Gula ya. Ini baru kasih tunjuk bahannya aja. Di mixing bowl ini udah ada unsalted butter 150 gram dan 150 gram halus. Kemudian pisahin juga di satu wadah 3 telur ukuran besar. Kemudian di wadah lain ada 125 gram yogurt atau sour cream dengan 2 sendok makan susu cair dan 1 sendok teh vanilla extract. Ini belum aku takar, tapi ada kopi instan. Terus di sini udah saya ayak tepung terigu plain flour biasa itu 170 gram. Saya campur dengan 3 sendok teh baking powder dan 1 pot garam. Kemudian saya ayak pakai ayakan supaya tercampur.
Nah ini untuk toppingnya, ini juga udah saya campur. Ini ada walnut yang udah dicincang kasar, ada gula kasar juga, gula pasir kasar. Kemudian saya kasih 1 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok teh cinnamon powder. Jadi manis. Ya. Kadang-kadang suka lupa istilah-istilahnya. Ya, samaan ya, tinggal di sana ya Mir, jadi harus agak-agak boleh speaking. Ya sih, karena kebiasaan kerja pakai istilah-istilah bahasa Inggrisnya, jadi istilah bahasa Indonesianya suka sedikit. Di sini juga ada 1 sendok makan icing sugar. Oke. Kameranya saya serahkan ke kameramen karena saya mau mulai. Ini pertama kita campur dulu. Kita istilahnya creaming sugar sama butternya sampai dia tercampur dan warnanya sedikit pucat dan teksturnya seperti krim gitu, nggak lagi seperti butter. Sebelum mulai masak kue, jangan lupa butter itu mentega dikeluarin dulu dari lemari es, begitu juga telur dikeluarin dulu dari lemari es supaya dia nggak dingin gitu ya. Berarti menteganya pasti campur, masih belum bentuk padat, udah nggak bentuk padat, tapi agak sedikit dalam bentuk gampang. Ya, dan gitu. Nah kalau udah sekitar seperti itu, udah berbentuk sekitar krim, kita masukin 3 telur tadi, masukinnya satu-satu. Selama dia mixing, saya akan tambahkan ke ini yang tadi ada yogurt, susu cair sama vanilla. Saya akan masukkan kopi instan ke situ. Ini kopinya sesuai selera ya, cuman yang mesti diingat setelah kuenya jadi, rasa kopinya tuh berkurang. Jadi kalau suka rasa kopi jangan takut-takut masukin lebih banyak lagi, karena rasanya setelah jadi kue itu tidak kuat gitu, tidak strong. Saya mau masukin 4 sendok makan. Itu apanya? Kopinya ya? Kenapa Mentari nggak kedengeran? Itu apanya? Apa aja? Kali suaranya ketutup suara mixer saya. Kenapa Mentari? Ini saya campur, tadi ada yogurt, susu cair 2 sendok makan, 1 sendok teh vanilla, sama 4 sendok makan kopi instan. Saya campur jadi satu. Kemudian saya tambahkan ke adonan yang tadi telur sama butter sama sugar. Kalau mau lihat adonannya seperti itu, memang agak sedikit gerindilan ya, agak sedikit nggak halus. Ini karena butternya. Saya sekarang akan banyak butter yang menempel ke sekeliling mixing bowl-nya, jadi saya scrape dulu, saya campurkan kembali. Okay. Tapi tekstur yang ingin dicapai memang agak grindy gitu ya?
Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau dicampur sama tepung, dia mulai comes together lagi, mulai jadi smooth. Itu udah dicampur semua ya, Mir? Ya, jadi di situ semuanya udah masuk kecuali tepung dan toppingnya tadi. Jadi udah ada mentega atau butter, udah ada gula, ada susu, yogurt, kopi, vanilla, lagi tadi sama telur. Dan sekarang saya masukkan tepung. Ini tepungnya udah ada baking powder, jadi 170 gram tepung itu 3 sendok teh baking powder sama sedikit garam yang udah saya ayak. Saya masukkan. Masukinnya pelan-pelan sedikit-sedikit. Kalau urutannya tidak berurutan kayak gitu akan pengaruh nggak ya ke kualitasnya? Sorry, nggak kedengeran? Kalau urutannya tidak dihasilkan nggak nih? Pertanyaannya awam banget ya. Kalau urutannya nggak sesuai? Urutannya. Atau itu harus kayak in order gitu supaya... Iya, harus in order. Oke. Untuk sebetulnya ya mempengaruhi hasilnya sedikit sih. Maksudnya kuenya bisa tidak mengembang dengan sempurna. Cuman kalau kelupaan ordernya dimasukin juga nggak apa-apa. Jadi jangan dibuang batternya. Kalau misalnya lupa yang masukin telurnya mungkin bisa ditambahin ya. Jangan khawatir. Ini resep ini lumayan apa ya, dia tidak hanya dan lumayan fundamental. Kemungkinan gagalnya sedikit. Tambahin lagi. Kalau garamnya sendiri tuh biar apa ya, Mir? Biar nggak terlalu manis atau ada rasanya kayak itu ada rasa apa gitu yang dituju? Yang rasa apa, sorry? Yang ingin dicapai apa gitu dari ngasih garam gitu untuk memblend dengan rasa manisnya kah atau rasa kopinya gitu? Garam itu dia mengangkat semua rasa-rasa yang lain. Jadi makanya kita meng-add garam ke semua makanan karena dia kayak meng-highlight rasa ingredients lain. Okay. Jadi dia membantu ngeluarin rasa yang lain-lain. Ini saya mix semua. Lagi saya bersihkan di sekeliling bowlnya supaya semuanya ke mix dengan merata. Kalau itu ada yang nanya kopinya ngaruh ya, Pak Fitrian nanya Arabica atau Robusta. Terus kalau kopinya beda jenis gitu, Arabica atau Robusta, rasanya pengaruh tidak atau bagaimana? Iya, nah makanya kopinya sesuai selera aja. Saya ini bahkan saya kurang tahu nih, kayaknya ini mix, jadi campuran antara Robusta sama Arabica. Tapi sesuai selera rekan-rekan aja, kalau mau lebih sedikit atau lebih banyak, sesuai lebih suka rasa yang agak samar-samar atau rasa yang agak bedok gitu ya. Dan biasanya suka yang Robusta, apa yang Arabica bisa dipakai di sini. Dan kopinya nggak harus instan, kalau mau pakai kopi yang ground coffee juga bisa. Cuma nanti mungkin di teksturnya agak sedikit berasa, tapi nggak terlalu mengganggu juga sih, karena kan cuma sedikit ya, ampasnya nggak begitu mengganggu rasanya. Ini udah selesai, saya selesaiin batternya. Mungkin bisa dilihat teksturnya kayak gitu. Ini saya ambil loyang yang tadi udah disiapkan. Loyangnya saya spray dulu pakai oil, atau kalau di rumah adanya mentega bisa dioles mentega supaya nggak lengket. Jadi hampir yang hadir semua di sini penggemar kopi, Mir. Ya. Juga ada beberapa master kita
nanti saya tanya-tanya. Boleh. Misalnya, jenis kopi kan ada yang misalnya lebih asam dan sebagainya. Nah itu mungkin mempengaruhi juga. Oke. Buat betternya sih nggak apa-apa, keasamannya dia nggak mempengaruhi betternya, cuman rasanya sih iya nanti. Jadi adonannya kayak teman-teman bisa lihat dia lumayan padat gitu ya, lumayan thick, lumayan kental. Kalau gula pasirnya itu untuk toppingnya kan ya. Kalau gula halus untuk adonannya gitu kan. Ya. Tapi kalau gula pasirnya tadi di dalamnya. Nanti aku jelasin lagi. Oke. Siap. Nah ini saya cuma ratakan supaya dia mengembangnya merata, ada sedikit rata. Dan ini kalau misalnya yang punyanya misalnya nggak loyang bentuk ini, misalnya jadi cupcake gitu bisa kan ya? Bisa kok, bisa aja nanti aku jelasin. Nah ini di atasnya terus kita tabur toppingnya. Tadi toppingnya itu kacang walnut yang udah dicincang, dicampur gula pasir kasar, gula bubuk, icing sugar, cinnamon sama tepung terigu juga. Oh itu udah jadi satu semua tuh? Iya, jadi satu semua. Satuin aja nih. Ya, sama ini. Ya. Terus kita masukin ke oven yang tadi udah dipanasin 190 derajat. Selama berapa lama? Nanti sekitar 30 menit akan saya cek. Totalnya sekitar 30 atau 45 menit tergantung kepanasan ovennya. Tadi saya udah preheat ovennya, semoga ovennya gitu. Jadi demonya kita sekarang tanya jawab dulu sambil menunggu kuenya matang ya. Kuenya udah masuk di oven. Oke. Jadi sebenarnya bikin adonannya simple ya, semuanya udah disiapin, terus tinggal ditaruh dia di loyang atau basin apapun yang sesuka selera kita gitu. Oke, mungkin saya mau kasih kesempatan untuk yang mau menanyakan. Ini apakah ada yang bertanya di chat? Tadi udah dijawab ya. Oke, ini ada Mbak Puji dari Kehati nih menanyakan. Chef Miranda, kalau terigu diganti tepung gluten free seperti tepung sorghum, ubi kayu, sagu, tepung ubi bisakah takarannya sama? Nah ini juga menarik, kan ada beberapa yang maunya gluten free itu gimana ya? Gluten free, takarannya nggak akan sama, jadi beda-beda tepung itu akan beda pengembangnya. Jadi sebetulnya pengaruhnya hanya di bahan pengembangnya sih. Kan beberapa tepung itu lebih light dan ada beberapa yang lebih berat daripada tepung terigu kan. Kalau kayak tepung tapioka atau corn flour dia lebih ringan daripada tepung terigu. Jadi tidak perlu pengembang sebanyak kalau kita pakai tepung terigu. Tapi ada juga tepung-tepung yang lebih berat. Seperti misalnya kita pakai almond meal atau pakai flaxseed meal gitu kan. Ada substitusi tepung terigu juga yang biasa bisa dipakai. Itu perlu lebih banyak pengembang. Jadi kecuali kalau kadang-kadang di supermarket tuh udah ada namanya gluten free flour yang memang sudah diformulasikan sama pabriknya supaya dia mirip dengan tepung terigu, tapi tentunya nggak ada glutennya. Jadi udah dicampur, biasanya itu campuran antara corn flour, tapioka, udah dicampur sedemikian rupa sehingga bisa kita langsung pakai sebagai substitusi tepung terigu tanpa merubah rasio-rasio yang lain. Baking powder, nih Mbak Mimi nanya, Mbak Mimi dari Anomaly Coffee, baking powder diganti SP boleh nggak? Apa tuh SP?
SP itu apa ya? Apa Mbak Mimi mungkin silakan bicara aja, nggak apa-apa, santai kok. Soda pengembang belum gitu. Mbak Mimi nih. Mbak Mimi ini train saya, Mbak Mimi. Salah satu yang kita bahas juga, aku ambil ya sebentar. Oke. Lalu banyak juga yang nanya misalnya bedanya baking powder dengan baking soda tuh apa sih, Chef? Gitu kan. Saya juga bingung tuh kalau ngelihat baking powder, baking soda di rak gitu, di rak supermarket. Terus apa gitu gunanya, bedanya apa? Oke, ini merek Australia ya tentunya. Ini merek Australia. Bicarb soda and Bicarb soda sama baking powder, merek yang sama tapi dua jenis yang berbeda. Jadi bedanya kalau baking, pertama aku jelasin dulu deh. Bicarb soda itu baking soda, jadi namanya macam-macam. Kadang-kadang namanya bicarbonate soda, disingkat jadi bicarb soda, atau bisa juga dipanggil baking soda atau soda kue gitu ya kalau di Indonesia. Itu dia cenderung lebih kuat daripada baking powder. Jadi kira-kira 3 kali lah. Ini sebagai rule of thumb aja, general rule-nya. Baking soda itu 3 kali lebih kuat daripada baking powder. Kemudian baking soda itu dia bereaksi terhadap acid, jadi sesuatu yang ada kadar keasamannya, misalnya hal-hal seperti honey, madu itu ada keasamannya kan. Kopi juga sih, kopi atau yogurt atau sour cream. Jadi baking soda itu tidak akan bisa bereaksi kalau di dalam adonannya tidak ada sesuatu yang asam. Kemudian baking soda itu ada sedikit rasa-rasa chemicalnya gitu kalau buat saya. Dia tidak netral rasanya. Jadi kalau misalnya rasio antara baking soda sama hal asam di adonannya itu salah, rasa baking sodanya itu kerasa banget. Jadi si asamnya itu gunanya adalah pertama untuk mengaktifasi baking sodanya, tapi juga untuk menetralisasi rasanya itu kayak hampir rasa metal gitu loh, rasa kayak rasa besi kasarnya. Itu kalau rasionya salah dia akan berasa. Kedua, baking soda itu juga bikin warnanya agak sedikit kuning, warna kuenya nanti. Jadi kalau mau bikin kue yang misalnya kue vanilla yang warnanya mau putih, itu lebih baik jangan pakai baking soda. Kemudian yang satunya lagi baking powder. Baking powder itu lebih reaksinya nggak sebanyak baking soda. Jadi yang tadi saya bilang 1 sendok teh baking powder itu kekuatannya, 1 sendok teh baking soda kekuatannya itu kurang lebih sama kayak 3 sendok teh baking powder. Terus dia bereaksi terhadap liquid dan panas. Jadi ketika kita menambahkan baking powder ke adonan, ketika baking powdernya itu ketemu sama cairan, dia udah mulai bereaksi. Jadi dia nggak perlu sesuatu yang asam, dia nggak perlu acid. Dia mulai bereaksi ketika dia menyentuh cairan, terus dia bereaksi lagi ketika masuk ke oven, ketika dia terekspos dengan panas di oven. Jadi dia double acting. Ini dia rasanya cukup netral. Kemudian dia juga tidak menyebabkan kuenya jadi sedikit berwarna kuning. Gitu. Perbedaan besarnya itu aja sih. Kalau misalnya rekan-rekan di rumah punya tepung terigu biasa, plain flour, kemudian ada resep yang meminta rekan-rekan pakainya self-raising flour atau tepung yang udah ada pengembangnya, bisa dipakai baking powder, jangan pakai baking soda. Oke. Ada tidak cukup jelas atau ada yang perlu diklarifikasi, kita dijelasin. Ternyata banyak teknisnya ya, gitu deh kayak. Iya, tapi jangan ya. Iya, teknik-tekniknya. Yang perlu diingat hanya kalau resepnya nggak ada bahan yang asam, jangan pakai baking soda karena dia nggak akan bekerja, sodanya nggak akan bereaksi. Oke, kan ada kopi tuh yang bersifat punya lebih asamnya lebih tinggi gitu ya, kayak kopi Liberica gitu. Berarti sebaiknya tidak pakai baking soda dong ya? Kalau dia punya keasaman, dia bisa pakai baking soda. Cuman untuk resep yang ini saya bikinnya dengan baking powder karena sebenarnya saya lebih suka pakai baking powder sih daripada baking soda. Ngembangnya juga kalau untuk kue ini ya, kalau baking soda itu
membuat sangat bouncy kuenya. Sedangkan kue ini saya mau sedikit lebih dense gitu. Jadi pakainya ya lebih padat ya. Agak lebih padat gitu. Jadi nggak bouncy. Iya. Kalau bouncy itu kayak kue bolu gitu mungkin di sini ya. Yang seperti itu. Kue bolu ya sedikit gitu. Strukturnya agak beda. Tapi itu mungkin udah terlalu agak teknis gitu ya. Tapi intinya yang perlu diingat, baking soda lebih kuat daripada baking powder, dan baking soda itu perlu sesuatu yang asam untuk kue. Oke. Mir, ini ada yang nanya nih dari Cakra, lebih baik tepung terigu atau tepung gandum? By the way, ini Cakra di mana ya? Dari halo? Ya, dijawab aja. Ya, untuk apa dulu? Untuk bikin apa? Untuk resep yang ini mungkin ya. Oke, resep yang ini pakai tepung terigu. Jadi sebetulnya tepung terigu itu kan maksudnya tepung gandum tuh wholemeal flour gitu kali ya. Itu bedanya hanya tepung terigu putih yang kayak tadi saya pakai itu udah diproses, jadi udah dikeluarin semua kulit gandumnya udah hilang semua. Biasanya tepung gandum itu dipakai kalau mau bikin roti gitu kan, roti yang bukan kue, roti yang buat sandwich gitu kan. Tapi untuk resep ini lebih baik pakai tepung terigu yang udah putih. Oh iya, ini Cakra teman SD kita, Mir. Dari Bali. Ya, oh iya, jadi Bapak Ibu saya tuh sama Miranda sebenarnya temenan dari TK. Jadi sekalian nanti kita tanya-tanya ya bagaimana akhirnya Mbak Miranda ini nyasar ke sana gitu ya. Betul. Jadi, oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan yang teknis memasak dulu ya, Mbak Mir. Kopi instannya, Mbak Mimi lagi nih. Mbak Mimi kayaknya udah pengen buat nih kayaknya ya, besok apa lagi buat Mbak Mimi? Kopi instannya nih yang nggak berampas atau yang berampas ya? Ini kebetulan yang saya pakai nggak berampas. Tapi kalau adanya kopi yang berampas juga nggak apa-apa karena perbandingan antara si ampasnya itu sama total adonannya itu kan sangat lebih baik. Maksudnya ampasnya itu sebagai persentase akan sangat sedikit banget di adonan kopi yang mungkin adonan kue yang mungkin sekitar 1 kilo kali totalnya. Ampasnya nggak akan terlalu berasa. Mungkin kerasa dikit sih, cuman nggak sampai mengganggu maksud saya. Oke. Wah, ini ada yang menunggu baking dikirim ke rumah aja untuk dicicip. Pak Fitrian. Nah itu Mas Fitrian ya? Iya Mas Fit. Aduh. Jauh ya rumahmu Mas, kalau tetangga sih saya kirim. Iya, udah nggak sangat beda benua nih masalahnya, chefnya di jauh-jauh. Walau ini situasi social distancing kan, tapi kita tetap terasa hangat ya dalam kebersamaan ini, ngabuburit. Oke, terus oh ya ini Mbak Hami dari Tim Kopi nanya, kalau cake kayak gini nih bisa tahan sampai berapa lama ya? Biasanya kalau di rumah saya dalam 2 hari habis ya. Karena habis ya. Sebenarnya kalau cake itu mungkin sampai 5 hari bisa kali ya. Tergantung cake-nya juga sih. Kalau kayak gini menurut saya bisa sampai 5 hari. Tapi kalau cake-nya misalnya ada buah-buahnya gitu, ada sesuatu yang fresh, misalnya ada topping strawberry atau apa, itu mungkin lebih sedikit umurnya, lebih pendek. Dan adonannya juga ya, kadang di dalamnya tuh suka ada buah-buahan juga kan yang kayak gitu. Ada lagi kah yang mau bertanya? Dari tadi nih saya masih membaca dari chat nih. Saya kasih kesempatannya nih sambil menunggu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh misalnya bertanya langsung secara verbal, silahkan tulis saya ya di kolom chat atau silahkan unmute, nanti kita persilahkan. Mungkin lebih enak juga ya. Mungkin langsung aja mau nanya ini sedikit pengalaman personal Mbak Miranda. Jadi Mbak Miranda itu dulu profesinya adalah lawyer. Ya, coba ceritakan. Iya, kira-kira gimana akhirnya bisa menjadi seorang chef itu gimana, Mir? Mungkin ada inspirasi juga. Iya, jadi sebetulnya saya dari kecil udah pertamanya suka makan sih, bukan suka masak. Cuman suka makan itu kemudian efeknya kan jadi pengen bikin makanan sendiri gitu kan, jadi suka masak. Tapi dulu di Indonesia nih, saya dulu lulus SMA tahun 2003 ya, belum ada itu master chef lah atau tidak ada kepikiran untuk
menjadikan memasak sebagai karir, sama sekali nggak ada. Jadinya ibu saya kan lawyer, jadi saya terekspos dengan apa sih pekerjaan lawyer itu, terus suka baca-baca novel tentang lawyer lah, apa segala macam. Jadilah setelah lulus SMA saya masuk Fakultas Hukum UI. Terus lulus sempat kerja di law firm di Jakarta, corporate law ya, jadi bukan tipe lawyer yang litigasi pidana gitu, bukan tipe lawyer litigasi yang ngurusin pidana, tapi ngurusin transaksi perusahaan. Misalnya ada perusahaan yang mau beli aset atau mau jual saham gitu lah. Tahun pertama, tahun kedua sih seneng ya, karena tiba-tiba punya uang gitu kan. Tadinya mahasiswa nggak punya duit, sekarang tiba-tiba punya duit, terus ke kantor pakai blazer rapi, terus juga kayaknya merasa important gitu kan, merasa penting nih pengacara. Tapi setelah masuk tahun ketiga, masuk tahun keempat, mulailah saya mungkin istilahnya burn out gitu, ngerasa passionnya bukan di situ. Nah, selama saya kerja di lawyer itu mungkin bisa tanya juga sama ibu saya yang ada di chat ini juga. Oh ya, halo tante. Pulang kerja yang mana udah kayak jam 11:30 malam, kadang-kadang jam 12 malam, terus mulai masak. Jadi masak tuh sesuatu yang buat saya itu hobi, saya senang. Terus weekend relaksasinya dimasak ya. Relaksasinya dimasak. Ya. Terus weekend kerjaannya ada dulu sekolah masak itu di Kemang, belajar bikin kue segala macam. Nah, terus sama-sama kepikiran, kenapa enggak, kalau emang saya sukanya itu, kenapa enggak seriusin gitu, dicoba, siapa tahu bisa jadi karir. Pada saat yang bersamaan juga di Jakarta mulailah ada restoran-restoran yang ada nama chefnya. Jadi pekerjaan chef itu tidak lagi dilihat sebagai pekerjaan yang tidak serius gitu loh. Jadi ada restoran-restoran yang ada chef-chef sukses mulai terinspirasi kan. Terus singkat cerita saya daftar sekolah di Melbourne. Kuliah di sini sebetulnya dulunya awalnya belajar patisserie dulu. Kemudian saya belajar cookery juga, jadi masak-masak yang makanan bakery. Terus saya kerja sebagai chef di sini sejak itu. Begitu ceritanya. Wow. Dan sudah sekarang berapa tahun jadinya nih sebagai chef? Saya lulus chef itu mungkin sekitar 5-6 tahun lah ya sekarang. Karena dulu kuliahnya sekitar 2-3 tahun, tapi tengah-tengah kuliah juga udah mulai kerja gitu kan, magang-magang. Jadi mungkin sekarang 5 tahun. Iya, saya ingat suka banget gitu ngeliat foto-foto hasil kreasinya Chef Miranda gitu ya di FB atau yang lainnya. Itu kue-kuenya cantik-cantik banget, itu udah seperti yang di TV show gitu loh, Master Chef Australia. Sekarang kalau saya lihat kalau saya lihat si album makanan-makanan di FB itu yang awal-awal kayaknya malu gitu ya, kalau misalnya bentuknya kok gitu banget gitu, padahal dulu perasaannya udah bangga bisa bikin kayak gitu. There's a first time of everything ya. Tapi kalau Mbak Miranda sendiri nih, Chef Miranda, penggemar kopi bukan sih? Nah ini mungkin kontroversial, tapi saya minum kopi tiap hari. Tapi kopi instan yang di sachet yang 3-in-1. Oh, yang udah jadi ya. Yang udah jadi. Ya, itu bukan kopi beneran ya buat rekan-rekan di sini. Nggak serius juga. Kan banyak, ada yang premium, ada yang specialty. Biasanya itu pasarnya hanya sekitar 20-30% Mir di Indonesia. Kalau yang commercial grade gitu, yang misalnya produk seperti anggota kita juga, ada Mayora, Nestle, itu paling 70%, 80% pasar itu commercial grade seperti itu. Jadi memang ada penggemarnya sendiri, itu kayak niche market lah ya gitu bahasanya. Tapi dengar-dengar Mas James, mana Mas James itu penggemar kopi ya? Kan Melbourne itu udah kayak kopi Mekah ya. Halo Mas, aku manggilnya apa? Melbourne itu coffee culture-nya sangat kuat kan. Iya. Setiap 200 meter tuh ada cafe di sini, setiap 200 meter ada kayak coffee shop atau cafe. Nah, suami saya James ini dong, dia mungkin adiksi kopi, lumayan bisa dibilang addicted. Dia kalau belum minum kopi pagi-pagi, dia lebih baik jangan diajak ngobrol dulu karena cranky. Hi James. Hi. How are you? Yeah. Good evening. Yeah. Oh, good evening. Yeah, it's 3 hours difference, right, from Jakarta. Yes.
I'd like to ask you, like, maybe as a coffee lover in Melbourne, can you tell us a bit about like the coffee scene in Melbourne? A lot of people would like to hear about it here from Indonesia. We're all coffee lovers. Yeah, absolutely. Yeah. Coffee's a big part of living in Melbourne. So we're blessed. Probably one of my favorite brands would be Seven Seeds. It's pretty good. Probably the hotspots to visit would be North Melbourne or Carlton. What's the one in Carlton? Market Lane Coffee. And also, I think you have this in Indonesia as well. It's the Saint Ali Coffee. Oh, Saint Ali, yeah. Yeah. That started in South Melbourne, and it's fantastic. But yeah, it's a really big part of living in Melbourne. But I have to say, I've been to Jakarta maybe 5 or 6 times, and the coffee is really good in Jakarta as well. It's fantastic. So. Indonesian coffee is probably the best, one of the best in the world. Yeah, absolutely. Karena memang keanekaragaman kopi kita ya yang menjadi khas gitu. Jadi James, the diversity of our coffee is our unique selling point, I guess. Because if you plant one tree in Aceh, it will grow the same thing if you plant it in Papua and so on. Jadi kok satu pohon kopi ditanam di Aceh itu nggak mungkin sama juga Tessa, karena ada pengaruh tanah, cuaca dan sebagainya gitu kan, ketinggian juga. And I heard that jadi konsumsi kopi ya di Melbourne atau Australia mungkin ya, sebagai representan Australia itu sekitar 10 sampai 12 kilogram per kapita. Yes. Yeah, really? Yeah, so it's like each person in Australia consume about 10 to 12 kilo per capita. Yeah. While in Indonesia only 1 kg, 1 kilo. Indonesia cuma 1 kilo. Tapi kontribusinya James maybe more like 15 kilos per year buat James sendiri. 5 kilo lah. Iya, jadi tadi ada salah satu anggota kita juga yang share fun trivia ini gitu. Jadi memang one of our members itu juga dia punya pertanian ya, perkebunan di Jawa Barat. Itu banyak support ke Melbourne juga. I don't know, maybe to Saint Ali and so on gitu. Banyak yang sering kesana. It's really popular for even cafes to have their own roasting set up in their own cafe as well. So some of the warehouses where they roast coffee are being converted into cafes and restaurants as well. Jadi kafe-kafe itu dia kadang-kadang meroast bean-nya sendiri gitu. Jadi ada selling point uniknya. Dan sebagai roastery juga memang banyak yang masuk ke bisnis itu soalnya. One thing that's really caught on in the last probably year or so, and it's always been around, but drip coffee and cold press coffee as well. It's become really popular. And one of my friends, his company is called Cold Press Coffee, and they were based out of New Zealand, and they're doing really well. Just you go to the supermarket and buy the cold press coffee, put in your fridge. Ya, gimana Mir? Lagi cek kondisi. Ini udah berapa lama ya? Kalau punya aku baru masuk oven soalnya. Punya saya baru masuk oven nih. Ya, demikianlah trivia James dari Bapak James yang suka minum kopi di sini. Ada pertanyaan lagi tuh Mbak Mentari. Oh ya, nih ada beberapa pertanyaan nih, diingatkan teman-teman. Chef, meski kopi makin digemari ya minumannya gitu oleh banyak kalangan Indonesia, apakah coffee cake ini juga mengikuti tren kopi sebagai minuman? Ini pertanyaan dari Gerakan Setumbu. Saya tanya dalam konteks baik di Indonesia maupun Australia, jadi mungkin dalam bentuk makanannya gitu ya. Kira-kira jadi tren nggak nih? Mungkin gitu. Nggak tren sih coffee cake, nggak. Maksudnya dia di sini populer, tapi nggak lebih populer daripada jenis-jenis cake lain. Jadi dia bukan sesuatu yang lagi trending gitu sekarang. Tapi yang menarik juga di sini tuh yang nggak hanya di Australia sih, mungkin di Indonesia juga sudah ada contoh-contohnya. Kopi banyak digunakan untuk makanan-makanan lain juga, misalnya yang
terkenal banget itu coffee rub gitu ya. Misalnya kita mau masak daging di barbecue, pakai rempah-rempah, pakai rempah-rempah, tapi salah satu yang untuk marinade-nya juga pakai top coffee. Jadi pakai ground coffee dicampur dengan rempah-rempah lain, itu yang kemudian dijadi marinade, jadi apa sih marinade bahasa Indonesianya, jadi apa ya? Bumbu gitu ya, bumbu belum dipanggang gitu. Itu lumayan populer, lumayan common gitu. Nggak tahu deh kalau di Indonesia lagi ada tren itu juga atau enggak. Soalnya biasanya banyak tren-tren kayak dessert gitu ya, atau kue itu kan memang dari Aussie ya, gitu. Kayak yang fusion gitu. Ini ada yang nanya lagi nih, Mbak Wida nih. Ini kayak Mbak Wida nih. Mbak Wida dari Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, IDH, member kita juga. Jadi kebetulan juga Mbak Wida ini adalah salah satu muridnya Mbak Miranda ya, tapi murid nari, multi talenta sekali nih Mbak Miranda nih. Bolehkah next time ada coffee cake atau kreasi kopi lainnya yang ramah dengan anak kos? Oh iya, ini banyak anak kos terjebak situasi PSBB. Yang nggak perlu oven ya, maksudnya yang nggak perlu oven gitu ya? Bisa mungkin kalau di kos atau gimana Mbak Wida, kalau mau nanya langsung silahkan loh, mumpung chefnya ada di sini. Halo Kamir. Hai, apa kabar? Banget, iya sebenarnya banyak teman-teman yang kosan tuh di waktu luangnya selama pandemi ini tuh dengan baking gitu kan, tapi sebagai anak kos kita juga terbatas, nggak ada oven, kadang juga nggak ada mixer gitu, jadi ada nggak sih resep-resep nantinya yang kayak simple gitu tapi bisa diaplikasiin di kosan gitu? Ada kompor nggak? Ada. Kalau ada kompor bisa juga misalnya bikin panna cotta gitu kan, tapi kopi panna cotta. Karena dia cuma perlu kompor sama kulkas. Jadi wah, nice. Oh iya. Cuma perlu bahan-bahannya di melt gitu ya, jadi perlu kompor supaya bahan-bahannya bisa di mix, kemudian pas sudah dituang ke cetakan taruh di kulkas. Boleh tuh kalau misalnya iseng kita contohin, itu simple kok resepnya, bisa. Wah, thank you. Jangan khawatir Mbak Wida, terdapat opsi-opsi yang kalau ada para anak kosnya. Ini ada yang bilang mewakili hati para anak kos siapa nih? Oh ini Mbak Hafid. Google resep panna cotta, resep kopi panna cotta itu juga bisa, cari aja pasti banyak. Oke. Thank you. Ini ada lagi pertanyaan. Oh nih Pak Fitrian izin pamit cabut dulu katanya. Thank you ya Mas. Ini ada coffee cake dari Gerakan Setumbuh Lagi. Ini biasanya disajikan secara umum nggak sih di kafe-kafe gitu loh, yang umumnya jual kopi. Mungkin ini masa dalam konteks Australia kali ya. Di sana tuh kayak gimana sih, lazim nggak gitu ini disajikan gitu, atau tidak selalu juga? Lazim kok, ini lumayan populer kalau kita ke kafe-kafe. Biasanya ada coffee cake-nya juga. Biasanya emang dia gunanya untuk dipasangin dengan minum kopi gitu kan, minum kopi atau minum teh dengan makan coffee cake-nya. Di Australia budaya coffee time tuh lumayan lebih besar daripada di Indonesia kayaknya ya. Soalnya sore-sore itu ngopi itu tuh sangat budaya di sini. Sama sih kayak di Indonesia juga ya, kurang lebih. Nggak sih kalau misalnya cuman di Jakarta aja nggak sih yang demam kafe-kafe gitu, atau di bagian-bagian lain Indonesia juga? Udah sporadis banget sih Mir, di tiap kota besar terutama gitu. Bahkan di Kalimantan udah ada beberapa yang hype gitu. Padahal nggak lazim ya. Walau biasanya memang banyak, kalau warung kopi tradisional banyak, tapi kalau kafe itu udah mulai banyak. Wah ini anak kos siap-siap masak darurat panna cotta katanya. Gerakan Setumbuh tuh Pak Dwi Muhtaman. Ya ampun Pak, iya terima kasih ya Pak Dwi sudah bergabung. Ini pakai nama alias oleh Pak Dwi ini. Tuh Mbak Desti ini yang di Skopi tuh di Pontianak tuh budaya warung kopi gitu. Kayak di Aceh juga. Jadi memang beda. Kita kan juga ada Starling yang Mirya, Starbucks keliling tuh kan. Pakai sepeda. Starling, baru dengar tuh istilahnya Starbucks. Di Australia yang ada Starling, iya Starbucks keliling, kreatif kok di sini gitu. Tapi memang kalau budaya Asian Cafe itu banyak peminatnya, mungkin malah sekarang nih kalau berbicara pada konteks itu anak-anak 20-an tahun, 30-an tuh pada pengen bikin cafe semua mungkin ya gitu. Because it's a hype thing here gitu. Dan kayaknya banyak juga ya sekarang yang
macam-macam ice coffee yang udah di botol-botol gitu dijualnya, kayak es kopi, susu, banyak lah merek-mereknya. Nah sekarang iya karena COVID-19 juga jadi lupa nanya kabar ya COVID-19. Jadi itu memang salah satu approach yang dilakukan nih. Jadi ada beberapa mitra kami anggota yang kerjasama dengan Kemenparekraf dan Tokopedia. Mereka tuh jualannya 1 literan gitu di Tokped. Dan itu lumayan meningkatkan revenue, so it works gitu dalam masa pandemi ini. Gitu. Iya. Kopi-kopi yang kayak gitu. Kalau minum kopi aku biasanya walaupun kopi instan kemudian jadi ice coffee, lebih ice coffee daripada kopi panas. Iya. Kira-kira itu gimana, ada pertanyaan nih minta ditengok kayak apa sih kuenya, udah jadi belum ya? Bentar ya, lihat dulu ya. Aduh, Mbak Mimi belum buka, Mbak. Kita juga cuma nyimak dari jauh nih ya, Mbak. Kuenya sih udah harum. Bentar ya. Aku pakai kamera yang ini ya, kamera yang ini supaya teman-teman. Oke, pakai kamera handphone ya. Ya kan? Aduh, kok cantik banget ya jadinya, nggak tahu deh punya saya kayak apa deh tuh. Yang penting rasanya deh ya, moga-moga. Tadi mungkin ada yang nanya tentang bedanya gula ya. Iya, yang kayak gula, apa sih istilahnya, ada caster sugar, icing sugar gitu kan. Ya selain gula pasir tentunya. Ini karena berhubung saya pastry chef, jadi koleksi gulanya banyak. Jadi gula itu sebetulnya gula tebu itu sebelum diproses dia raw sugar judulnya, jadi agak sedikit nggak tahu deh kelihatan apa nggak, susah kali lihatnya. Gula tebu raw sugar. Oh. Jadi gula tebu itu banyak apa sih jenis-jenisnya juga kan. Kalau dia masih belum diproses, maksudnya prosesnya tidak sampai less proses lah, itu ada namanya raw sugar. Jadi gulanya tuh gula pasir tapi mungkin warnanya masih agak sedikit kecoklatan. Nah kemudian yang lebih diproses lagi itu ada namanya gula pasir yang kita kenal seperti biasa. Itu juga ada tingkat-tingkat kasarannya. Jadi ada gula pasir kasar, terus ada gula yang tadi saya pakai buat adonan, itu namanya kalau bahasa Inggrisnya caster sugar. Kalau di Indonesia mungkin namanya gula pasir halus kali ya. Jadi bentuknya bukan bubuk, bentuknya masih gula halus ya, iya biasa diterjemahkan. Gula halus. Nah. Tapi itu juga beda dengan icing sugar ya, pemirsa. Ya, jadi bentuknya masih pasir-pasir gitu nih kalau yang bisa lihat di handphone saya. Aduh, iya. Itu sebetulnya gula tebu kayak biasa, cuman udah diproses jadi putih. Terus ada juga gula icing sugar tuh yang bubuk, yang seperti ini bentuknya. Jadi udah gula bubuk. Oke. Dan itu tentunya ada lagi ada namanya brown sugar. Brown sugar itu juga gula tebu tapi yang ditambah dengan molasses. Molasses itu bahasa Indonesianya apa ya? Molase ya? Ada nggak sih? Molasses. Ada yang tahu nggak? Saya baru dengar nih. Molasses. Terus ada juga tentunya gula aren ya. Gula apa sih? Palm sugar. Gula aren tuh beda gula lain. Iya katanya, iya benar kata bahasa Indonesianya molase. Gula tetes di sini ada. Masa sih? Gula tetes ya. Jadi itu produk dari tebu juga sih, produk hasil ketika proses tebu. Iya, tetes tebu ini ya berarti ya. Oke. Terus yang mungkin yang sehubungan dengan baking yang mungkin bisa saya bahas juga, perbedaan antara butter sama margarin. Kalau di Indonesia kan Blue Band gitu, dianggapnya mentega gitu ya. Tapi sebetulnya Blue Band itu bukan mentega dalam artian butter. Blue Band itu margarin. Jadi bedanya antara butter sama margarin, butter itu terbuat dari dairy, terbuat dari produk susu. Sedangkan margarin itu terbuat dari chemicals, kayak minyak-minyak gitu lah, minyak-minyak nabati dari tumbuh-tumbuhan. Yang dipakai buat baking itu dairy butter, jadi bukan margarin yang terbuat dari susu.
Bedanya antara salted sama unsalted, kalau salted tuh dalam proses dibikinnya si butter itu ditambahin garam. Jadi naturally yang dari susu sapinya sih nggak salted, unsalted. Yang salted itu ditambahin garam. Untuk baking kita lebih seringnya pakai unsalted karena nanti kan mempengaruhi asinnya, bisa mempengaruhi hasil produknya kan. Jadi lebih baik yang unsalted aja. Kalau kemudian mau ditambah dengan garam lagi di adonannya masih bisa. Yang lucunya margarin itu kalau ini kata guru saya dulu waktu saya belajar, margarin itu karena kebanyakan chemicals, ya maksudnya dia bukan produk yang 100% natural. Kalau misalnya kita bandingkan, kita taruh di luar gitu, di luar rumah, butter sama margarin kita taruh bareng-bareng, yang nanti akan disemutin, yang akan dimakan sama binatang-binatang gitu, itu yang butter aja, yang margarin itu tidak akan disentuh karena tidak naturally dihasilkan secara alami gitu bahan-bahan. Iya, tidak alami. Nggak pernah saya coba sih, cuman emang kalau dirasain gitu kita bisa ngerasa margarin lebih rasanya kayak minyak gitu, kalau butter lebih rich, lebih enak. Oke. Wah, itu menarik sekali infonya tuh. Jadinya di sini kita coba praktekkan ya, kita taruh di luar, dijemur. Di koper butter margarin. Iya. Gimana, ada lagi kah? Saya berikan kesempatan untuk para penanya nih, para penyimak kita dari seluruh belahan Indonesia dan lain-lain. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Ibu Mirna barangkali, Ibu Mirna sudah bergabung loh. Halo Ibu, saya sapa nih Ibu Mirna. Halo. Ibu, Assalamualaikum. Bu Mirna nih dulu mantan bos saya, Mbak Mira. Halo. Terima kasih. Bos saya juga. Aja dulu ya. Masih mikirin kalau kopinya Liberica gimana caranya ya? Iya, penasaran deh Bu ya. Iya, karena asam ya Bu ya. Jadi mungkin harus bikin resep baru. Asam sih. Aromanya kurang keluar ya. Kayak aroma, kadang-kadang kayak aroma jambu sih kalau orang nggak biasa gitu. Gimana tuh, Chef? Iya. Kalau misalnya mau pakai coba kopi-kopi lain, sedikit aja dulu dimasukin Bu, terus dirasain aja adonannya. Oh gitu. Ya, maksudnya di adonannya memang ada telur mentah sih, cuman kalau kita nyobain sedikit telur mentah juga nggak kenapa gitu kan ya. Iya. Nggak jadi. Iya, saya khawatir rasanya aja. Iya, Okay, cobain aja Bu. Jadi mungkin masukinnya 1 sendok makan dulu. Cobain, nanti kalau misalnya rasanya kurang bisa ditambah, atau misalnya agak terlalu asam bisa ditambahin gula gitu, bisa dicas. Oh, jadi dari ingredient lain gitu ya. Sip. Ada lagi mungkin juga jangan-jangan perlu di ini Bu, di dark roast dulu. Itu yang bisa jelasin seperti Mbak Mimi tuh. Biasanya ya Mbak Mimi. Kalau di Liberica tuh perlu, jadi di French roast tuh sampai gelap sekali gitu, nanti itu hilang gitu kan kadar asamnya, jadi hanya cuma rasa kopi aja gitu mungkin, yang nggak tahu juga ya. Nah ini Mbak Mimi ini menanyakan nih, kacangnya boleh diganti nggak? Nah ya mungkin kan ada yang alergi atau nggak suka kacang, enaknya tuh diganti apa gitu ya, yang saya selera Nusantara atau bagaimana? Nusantara. Ya kacangnya pertama boleh diganti dengan, kalau nggak mau walnut bisa pakai kacang-kacang lain, bisa kacang mede, almond, bisa kacang pecan gitu. Tapi kalau nggak mau kacang sama sekali juga nggak apa-apa, bisa diganti pakai misalnya di atasnya nanti diolesin pakai Nutella atau apa, jadi jangan di bake, jadi bake kuenya aja, nggak usah pakai topping. Setelah itu di atasnya diolesin Nutella misalnya, bisa pakai apa aja sesuai selera. Katanya kalau margarin contoh Blue Band itu kayak ampas susu, bener nggak? Oh, ada yang nanya teknis margarin. Ini Mega ya, waduh jauh dia. Mega nih dari Paris ya. Mega. Iya. Mega kita. Kayaknya kalau margarin tuh nggak ada kandungan dairy-nya sama sekali, dan nggak ada kandungan susunya. Mungkin aku ada contohnya bentar ya. Sama sekali nggak ada susunya. Wah, baru tahu. Ngeri juga ya, sama ini kita ke apa-apa ke anak-anak gitu kan, ya mungkin udah deh yang simple aja nih, Blue
blueband gitu kalau bikin kue, kastengel apa gitu. Setahu aku tuh margarin ini Mbak Mentari dari sawit ya, olahan sawit. Semuanya dari sawit. Ini apa margarin, bukan merek Blueband sih, merek lain. Tapi dia kandungannya water, vegetable oil, itu ada sunflower oil, ada salt, ada emulsifier. Ya jadi nggak kandungan susunya sedikit. Mungkin ada sih beberapa brand yang ditambah susu sedikit, cuman majority ingredients-nya biasanya minyak sunflower atau minyak kelapa sawit atau minyak nabati yang lain. Oke. Apa gula pasir nih dari Rumah Sirait? Apa gula pasir dapat diganti gula aren bubuk? Bisa, tapi rasanya akan beda ya. Iya kayaknya. Teh aja bisa beda ya gitu dari ya. Tapi secara struktur kuenya nggak ada masalah, kuenya akan tetap jadi gitu ya, nggak bantet istilahnya. Cuman rasanya mungkin akan beda. Oh ya, lebih tes kerasa tapi bukan tekstur atau ini ya. Bantetan dari kue itu memang lebih mengerikan sih ketimbang rasa. Kalau rasa memang relatif kayaknya ya. Oke. Tapi kue emang harus dicoba-coba juga ya. Resep kue kayak resep yang ini sebetulnya ini cerita dulu, resepnya itu saya buat mungkin seminggu yang lalu karena saya sama Mentari ada rencana masak-masak sama teman kita, terus saya lupa. Jadi pas Mentari di supermarket dia nanya bahan-bahannya apa aja Mir, belum bikin resep. Jadi akhirnya saya buat resep cepet-cepet. Itu juga udah saya coba-coba 3 kali nih sebelum yang saat ini, dan itu setiap kali saya coba adalah yang saya ubah-ubah dikit gitu. Jadi memang resep tuh kalau diganti ada substitusi ingredient, belum tentu 100% harus dicoba dulu dan di-adjust lagi. Canggih ya kalau Cah memang bisa bikin resep kayak begitu, ada rasionya. Sebagai kita gimana ya di loyang yang lebih kecil ini ngaruh nggak ya gitu kan, jadi bingung sendiri. Aduh, ada lagi nggak nih? Oh, ini ada yang nanya nih. Rasanya tidak terlalu manis kan jika diganti gula aren bubuk? Coba aja dulu. Jadi coba coba rasain dulu gulanya, rasain si gula aren itu sendiri dan rasain gula pasir. Ya. Kalau gula arennya lebih manis daripada gula pasir, jumlahnya dikurangin aja. Kalau gula arennya itu rasanya tidak semanis gula pasir, ditambahin. Oke, siap. Sudah cukup jelas, Mbak Roma. Ini Pak Dwi mau pamit katanya. Terima kasih sharingnya. Suka nonton program masak di TV, suka baca buku soal masak, tapi sialan nggak bisa masak. Waduh Pak, gimana? Bagian makan aja Pak, kita bantu-bantunya ya. Ya, aku cek lagi kuenya ya. Iya, kita cek kuenya, udah pada penasaran nih. Aku pun gitu. Dan mengingat waktu juga nih. Ya. Chef, udah 5:05, tapi sebenarnya kita juga ya dalam suasana ngabuburit juga ya. Oke. Memang beda ya kalau dapurnya chef itu nggak berantakan kayak dapur kita. Aduh. Ini sebelum tayang juga singgung dulu. Soalnya saya tahu ibu saya mau nonton, kalau saya dari Singapura dulu masih berantakan, habis ini telepon. Iya. Kuenya udah jadi, bentar ya. Ya. Kalau dia mau nanya-nanya lagi silakan lo ya. Oh, Bali udah beduk, ada yang laporan dari Bali. Ini benar-benar penontonnya internasional ya, dari segala belahan bumi ya. Alhamdulillah. Selamat berbuka, Mas Sakra. Oke. Nah ini. Wow, itu dari HP ya. Iya, kelihatannya bagus sekali. Cara ngeceknya kuenya udah matang apa enggak, ambil, ini saya ada tusuk sate, tadi bisa aja sih, bisa ada apa. Oke. Karena biasanya tengah-tengah tuh yang paling stick gitu, yang paling tebal, yang paling dalam. Tusukin, dikeluarin. Kalau nggak ada adonan yang masih basah-basah, ini kan lumayan ya, kelihatan. Oh, nempel di sticknya ini ya. Ini apa, sumpit ya, Mir ya? Kenapa? Itu sumpit ya, apa sih? Ini tusuk sate. Oh, tusuk sate. Sama aja sih, bisa ujung apa namanya? Bisa ujung
pisau gitu misalnya, ada pisau kecil. Oh iya. Itu bisa ditutukin juga. Terus lihat aja ada adonannya apa enggak, udah nggak ada, artinya kuenya udah jadi. Nah tapi ketika kue jadi sebaiknya jangan langsung dipotong karena dalamnya tuh mungkin sedikit belum padat gitu ya. Jadi kuenya taruh di sebentar ya, saya tekan dulu ini. Oh ya. Oh Ibu Krisna mau pamit ya Ibu. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Selamat berbuka ya Bu ya. Oke. Kalau kayak di kompetisi masak gitu-gitu ya Mir ya, di acara TV itu kan deg-degan banget ya kalau dibawa gitu piringnya kayak itu, suka ada aja gitu kalau baking tuh yang jatuh lah ya. Dulu saya juga suka nonton yang gitu-gitu tuh, yang tiba-tiba kolaps gimana sih ya, runtuh gitu. Semoga jangan ya. Dan tips terbaik untuk ngangkat loyang itu ada nggak sih? Mungkin ada teknik tertentu yang kita semua nih awam nggak, ya asal aja gitu, tek udah gitu. Oh ya, sebetulnya kalau misalnya saya nggak tahu gitu, kalau udah putih nggak saya pegang, saya dulu sampai dia kemudian dan di badan. Cuman karena sekarang demi supaya kita nggak tunggu lama-lama, saya mau coba keluarin dari loyang sekarang. Semoga dia juga buyar ya. Tapi kalau kayak masak dulu, sabar ya, ditungguin dulu gitu, dengan panas-panas dari loyang. Oh, oke. Dan memang disarankan pakai kertas itu ya. Kalau nggak punya di rumah pakai apa dong? Kita lazimnya kayak margarin, spray, pakai oil spray supaya menempel, atau pakai mentega diolesin ke sekitar loyangnya supaya dia nggak nempel. Kayaknya ngelihatnya gampang banget gitu ya Bapak Ibu, padahal sekolahnya sampai 2-3 tahun ini begini jadi chef. Kerja keras. Terus kalau kita yang buat udah runtuh ya. Udah komentari kuenya gimana? Udah keluar belum ya? Belum, tadi soalnya emang aku kan ngikutinnya lebih kecepatannya slow ya. Nanti akan saya laporkan kepada chef ya foto hasilnya. Aku ambil alat dan Wow, itu emang ya kacangnya juga beda ya. Aku nggak ada tuh kayak kacang walnut itu, adanya jadi pakai kacang yang ada aja. Wah. Ya begitu kurang lebih kuenya. Kalau mau saya ditabur lagi sama icing sugar. Oh jadi pas udah jadi ditaburin lagi ya baru di atasnya. Iya, berarti atasnya ditaburin lagi. Iya Pak Arif, persiapan buka puasa Pak Arif. Aduh, ini keren banget. Ini udah, aduh. Ya, looks yummy. Itu teman-teman, nih saya beresin juga mejanya sudah. Wow. Ada yang mau bertanya atau komentar mungkin dari para penyimak? Silahkan loh di unmute. Ini dari tadi kayaknya pada malu-malu. Silahkan Mbak Desti, Mbak Hami, Mas Pur mungkin, Pak Arif. Cukup Mbak, cukup. Cukup. Penasaran rasanya nih. Nggak bisa banget ya. Caranya gimana dong, nggak bisa ceritain. Harap bersabar, ini ujian Bapak Ibu berapa menit lagi. Belum pada buka puasa belum yang di Indonesia, maaf ya teman-teman. Belum Mbak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Mir, menambah pahala insya Allah. Nambah pahala ya, boleh deh kalau nambah pahala. Ini kuenya coffee cake dengan walnut, ya, tapi dikasih aja juga. Wow. Tangan dulu dong di admin semuanya, yeay. Wow.
Ada suaranya jadi Bu Jengkol sekarang lah. oh udah di unmute semua ya. Ya wes, mungkin sekaligus kami mau banyak penyimak kita di sini, Mir, yang udah mau mempersiapkan berbuka dengan keluarga masing-masing di rumahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak teman saya. Ya Miranda sudah, aduh repot-repot ini. Beda 3 jam loh dari Jakarta, masih mau nih ngajarin kita semua berbagi ilmunya dari Melbourne, Australia gitu ya. Jadi kita juga jadi tahu bahwa kopi ini bisa banyak juga ya variasi yang bisa kita buat jadi makanan gitu, terutama kayak dessert, kue dan sebagainya. Mungkin sampai sini dulu. Semoga ini